Halo, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share, dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik tombol like. Oke, kita masuk ke materi. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, yang pertama, nilai perbandingan trigonometri dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ini besarnya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 sampai 270 derajat, dan kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Nah, di sini di kuadran 1 nilai perbandingan trigonometri semuanya bernilai positif. Artinya nilai sinus, kosinus, dan tangannya semua positif. Sedangkan di kuadran kedua hanya nilai sinusnya yang positif. Kuadran ketiga hanya nilai tangan yang positif, dan kuadran keempat hanya nilai kosinusnya yang positif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan slide berikutnya. Nah, silakan cermati gambar yang sudah saya sediakan. Di sini, kenapa di kuadran kedua itu nilai cos-nya negatif? Itu karena kita perhatikan di kuadran kedua. Yang mana kuadran kedua kayak ini. Kita ingin cari nilai cos alfa. Rumus cos apa? Cos kan samping per miring. Sampingnya yang ini, min x. Miringnya r. Di cos alfa sama dengan min x per r. Sehingga dinyatakan bahwa cos alfa di kuadran kedua bernilai negatif. Begitu juga nilai tan. Tan rumusnya kan depan per samping. Depannya y. Ini kan besaran y. Dan sampingnya adalah min x. Tan alfa sama dengan y per min x itu sama dengan min y per x. Itu menyatakan tan alfa di kuadran kedua bernilai negatif. Begitu juga di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, itulah yang membuat nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran itu berbeda-beda. Kemudian kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Nah, ketika kita ingin menentukan nilai perbandingan trigonometri yang besaran sudutnya melebihi 90 derajat. Nah, seperti contoh, misalkan tentukan nilai cos 120 derajat. Cos 120 derajat kan melebihi 90 derajat. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sudah saya cantumkan pada slide. Nah, pada contoh seperti ini, cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Gimana kita bisa membuat agar nilai cos di sini itu sama dengan nilai cos yang di sebelah kiri, sehingga nilai alfa yang kita gunakan adalah 60 derajat. Cos 120 derajat ini kan berada di kuadran kedua, ya, karena ini sudutnya ini melebihi 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, sehingga dia berada di kuadran kedua. Nah, kemudian cos 120 derajat ini sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah. Tapi karena dia berada di kuadran kedua, sedangkan kita perhatikan kembali, nilai cos di kuadran kedua itu bernilai negatif, sehingga nilai cos 120 derajat itu sama dengan negatif setengah. Seperti itu. Oke, lanjut. Semisal kita ingin mencari nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya melebihi 360 derajat atau satu kali putaran ini. Ya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan di sini. Ketika ingin mencari nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan maupun kotangan. Nah, di sini nilai alfa sama seperti tadi. Sedangkan nilai k-nya di sini merupakan berapa kali putaran yang dilakukan gitu.
lebih jelasnya kita lanjut ke contoh. Misalkan ditanyakan tentukan nilai sin 390 derajat. Nah, di sini sin 390 derajat itu kan sama dengan sin alfa tambah k dikali 390 derajat. Berapa kali putaran kan dia? 1 kali. Jangan 1 kali 360 derajat 360. Alfanya berapakah agar nilai dari sin ini mencapai 390 derajat? Alfa di sini menjadi 30 derajat. Sehingga sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Nah, karena sudut sin 390 derajat ini berada di kuadran 1 dan kita ketahui semua nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 bernilai positif, sehingga sin 390 derajat sama dengan setengah. Oke, sudah? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama diketahui tan alfa sama dengan 5. Sudut alfa berada di kuadran ketiga. Nilai sin alfa adalah, oke, kita lanjut penyelesaiannya. Yang pertama, teman-teman bisa menggambarkan segitiga siku-siku, yaitu teman-teman bisa menggunakan rumus Pythagoras di sini. Kita misalkan taruh nilai alfanya di sini. Diketahui pada soal nilai tan alfa sama dengan 5. Nah, tan alfa, tan itu apa? Rumusnya kan tan depan per samping, depan per samping. Nah, agar nilainya 5, kita bisa buat seperti ini, depannya 5, sampingnya 1. Sehingga tan alfa sama dengan 5 per 1 atau tan alfa sama dengan 5. Kemudian kita lihat di sini sisi miringnya belum diketahui. Itu sisi x-nya kita umpamakan dengan x. Kita tentukan dulu nilai x-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu x sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu x sama dengan akar 25 ditambah 1, itu x sama dengan akar 26. Nah, nilai x sudah kita ketahui, atau nilai dari sisi miringnya sudah kita ketahui. Kemudian kita tinggal menentukan nilai dari sin alfanya. Sin alfa, rumus sin depan per miring, depan per miring itu 5 per akar 26. Nah, kita dapatkan hasilnya sin alfa sama dengan 5 akar 26. Kemudian kita rasionalkan, karena menyebutnya masih dalam berbentuk akar, maka kita rasionalkan, yaitu 5 per akar 26 dikali akar 26 per akar 26, sehingga didapat hasilnya 5 akar 26 per 26. Nah, karena sin alfa di kuadran ketiga bernilai negatif, maka nilai dari sin alfa sama dengan negatif 5 akar 26 per 26. Nah, paham? Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Hasil dari tan 135 derajat dikurang cos 210 derajat dikurang sin 60 derajat adalah, nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu menggunakan rumus untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri yang melebihi 90 derajat. Yang pertama kita tentukan dulu satu persatu. Yang pertama nilai tan 135 derajat kita tentukan, yaitu tan 135 derajat itu sama dengan tan 180 dikurang 45 derajat. Atau kita bisa bayangkan di sini 180 derajat min alfa itu kan berada di kuadran kedua, karena dia tidak melebihi 180 derajat. Nah, di sini sehingga nilai tan di kuadran kedua itu adalah negatif, sehingga hasil dari tan 135 derajat adalah min 1. Kemudian cos 210 derajat, nah ini kan berada di kuadran ke-3 karena dia melebihi sudut 180 derajat tetapi kurang dari sudut 270 derajat, sehingga dia berada di kuadran ketiga.
Kita menggunakan rumus cos 180 derajat ditambah 30. 180 tambah 30 kan mau ya 210. Kemudian itu hasilnya sama dengan min cos 30 derajat. Nah, kenapa bisa min? Karena nilai cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif, sehingga hasilnya adalah min setengah akar 3. Untuk sin 60 derajat itu kan langsung bisa kita tentukan karena dia berada di kuadran 1 dan seluruh nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 bernilai positif. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Sehingga kita kembali pada soal, tan 135 derajat dikurang cos 210 derajat dikurang sin 60 derajat itu sama dengan min 1 dikurang min setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3, atau artinya dengan min 1 ditambah setengah akar 3 dikurang setengah akar 3. Ini kan bisa dicoret-coret di 0, sehingga hasilnya adalah min 1. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari cosec 390 derajat dikali sin 750 derajat per tan 225 derajat. Nah, kita perhatikan di sini cosec ini kan melebihi 360 derajat terus satu kali putaran, dan sin 750 ini juga melebihi satu kali putaran. Nah, kita menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Kita cari satu persatu. Cosec 390 derajat itu sama dengan cosec 1 kali 60 derajat ditambah 30 derajat, sehingga cosec 390 derajat itu sama dengan cosec 30 derajat. Cosec itu kan sama artinya dengan 1 per sin ya. Cosekan itu sama artinya 1 per sin, sehingga didapat 1 per sin 30 derajat itu sama dengan 1 per setengah. 1 per setengah itu kan sama artinya 1 dikali dengan 2 per 1 itu sama artinya dengan 2. Kemudian untuk nilai sin 750 derajat, nah, kita gunakan rumus sin 2 kali 360 derajat itu kan artinya hasilnya 720. Untuk memenuhi biar menjadi 750, kita tambahkan 30 derajat, sehingga rumusnya sin 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Nah, maka sin 750 derajat itu sama dengan sin 30 derajat atau sama dengan setengah. Karena dia berada di kuadran 1, kan nilainya positif. Dan yang ketiga, nilai tan 225 derajat. Kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu tan 140 derajat plus 45 derajat, karena dia kan tidak melebihi 360 derajat sudutnya ini. Kita cukup menggunakan rumus mencari nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya melebihi 90 derajat. Jadi dia berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga nilai tan-nya kan positif. Jadinya tan 45 derajat sama dengan 1. Sehingga kita kembali pada soal, cosec 390 derajat dikali sin 750 derajat per tan 225 derajat sama dengan 2 dikali setengah per 1 atau sama dengan 1. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian ada masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.